Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena itu kami berdoa memohon belas kasihan. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah wujud dan gambaran bagaimana kita merindukan jamahan dan urapan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Namun saya mau katakan, janganlah kiranya lagu pujian yang kita sampaikan bagi Tuhan hanya menyenangkan mulut yang bernyanyi dengan sukacita, hanya bukan menyenangkan hati kita, melimpahkan ungkapan perasaan dari hati yang menggebu. Kami ambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Sudah dapat teman-teman? Yakobus 4 ayat 6 hingga ayat yang 10. Kita baca secara responsorial. Kami memulai dari ayatnya yang ke-6, kemudian teman-teman mengikuti. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ambil judul pelajaran kita hari ini, diberkati dan dilindungi Tuhan. Namun sebelum lebih jauh saya menjelaskan beberapa firman Tuhan hari ini, saya mau mencoba membuka dari awal sebenarnya surat Yakobus ini siapa yang menulis dan kepada siapa dituliskan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yakobus yang menuliskan kitab ini adalah saudara-saudara Yesus. Saudara kita lihat dari hubungan keakraban antara Yesus dengan Yakobus. Kalau dikatakan saudara-saudara, dia adalah adik Yesus. Yang uniknya, Yesus tinggal bersama dengan Yakobus di dalam proses pertumbuhan mereka, hidup serumah, tetapi Yakobus tidak mengenal dan tidak mengakui bahwa Yesus yang bersama dengan dia itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Sering terjadi di tengah-tengah kita yang bersaudara, di tengah keluarga, ketika adik kita mengingatkan kita, kita selalu tidak percaya. Kau pandai-pandai masih kecil aja kau sudah mau ngajari. Sering terjadi demikian. Yakobus juga begitu, tidak percaya dan tidak mengakui Yesus yang bersama dengan dia itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Tetapi hal yang luar biasa terjadi lagi. Di dalam kebangkitan Yesus, ia menunjukkan diri kepada Yakobus. Dia menunjukkan dirinya untuk apa? Kebetulan ini masa-masa di semalam pesta turunnya Roh Kudus. Sebelum pesta turunnya Roh Kudus, Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu ia menunjukkan diri selama 40 hari. Untuk apa Yesus menunjukkan diri itu? Kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, dan kepada banyak orang. Kira-kira kenapa Bapak? Tujuannya tidak lain untuk meyakinkan murid-murid, untuk meyakinkan orang banyak bahwa dia adalah Mesias yang diutus, Mesias yang dinantikan mereka. Maka pada kesempatan ini Yakobus melihat Yesus dari 1 Korintus 15 ayat 7. 1 Korintus 15 ayat 7 dikatakan di sana. Selanjutnya ia menempatkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus tujuannya bagi kita pada saat ini, ketika kita berada di tempat ini menjalani proses pembinaan, oleh karena mungkin
selama ini kita tidak mau mendengarkan nasihat adik kita, saudara kita, keluarga kita, maka pada kesempatan ini Tuhan izinkan kita untuk merenungi kembali masa lalu kita yang saat ini sedang kita rajut kembali demi hari esok yang lebih baik. Amin. Amin. Jadi teman-teman berada di tempat ini bukanlah hukuman, tetapi proses pembinaan, bukan pembinasaan. Ingat itu teman-teman. Yesus tidak pernah mengizinkan umat ciptaannya hidup di dalam penderitaan. Untuk orang-orang Kristen, untuk jemaat yang hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesesakan, hidup di dalam hati, mengikuti kemauan hati. Mungkin teman-teman boleh baca di judul perikop kita pasal 4. Inilah kehidupan mereka, sehingga Yakobus mengirimkan surat ini. Yakobus pasal 4, judul besarnya saja, hawa nafsu dan persahabatan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ini yang mereka hidupi, sehingga Yakobus dengan suratnya, surat Yakobus ini di dalam perjanjian baru dikenal sebagai Amsal, nasihat perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama ada kitab Amsal, kalau dalam perjanjian baru ada Yakobus yang menggambarkan nasihat, dan isinya sama persis dengan kehidupan kita. Maaf kalau saya mau katakan, khususnya orang Batak ini, karena langsung dia si tuluk makani horbo. Itu isinya ini langsung kepada sasaran kehidupan praktis. Itu surat Yakobus. Sekarang taat dan takut akan Tuhan. Luar biasa. Ada lagi teman-teman? Orang yang mempunyai kasih. Orang yang mempunyai kasih. Orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur. Terima kasih teman-teman. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Tentunya orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu diri. Buat kasih setiamu dalam hidup kami, yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kami terkadang lupa bahwa Tuhan adalah juru selamat hidup kami. Kami lupa sehingga kami sering mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, sehingga Tuhan murka atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, ampuni kami atas segala dosa-dosa kesalahan kami, atas segala pelanggaran hidup kami. Dan pada saat yang berbahagia ini, berkati saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, yang sedang menjalani proses pembinaan di tempat ini. Tuhan, rancang atas segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-berkat di dalam nama Yesus.